Halo teman-teman, kembali lagi kita pada kesempatan kali ini. Kali ini kita memasuki pada bagian yang ke-8 ya, atau part yang ke-8 untuk membahas contoh soal-soal P3K teknis dan pembahasan soalnya untuk formasi operator layanan operasional. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk pada soal nomor 1. Merupakan tanda hormat penulis sebelum memulai penulisan isi surat atau pembicaraan adalah A. Alamat surat, B. Salutasi, C. Salam penutup, D. Pembukaan, atau E. Perihal. Silakan dijawab nomor 1. Oke ya, soal nomor 1 kita jawab. Soal nomor 1 jawabannya yang B ya teman-teman, salutasi. Kita lihat pembahasannya. Salutasi adalah bagian dari surat atau pembicaraan yang merupakan tanda hormat atau penyapaan kepada penerima surat atau lawan bicara sebelum memulai isi surat atau pembicaraan. Ini termasuk ucapan seperti kepada yang terhormat atau dear di awal surat atau pembicaraan. Gitu ya. Jadi jawaban soal nomor 1 yang B ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 2. Secara umum, urutan-urutan bagian surat yang benar di bawah ini adalah tanggal, bulan, tahun surat, kepala surat, nomor surat, lampiran perihal, alamat yang dituju, salam pembuka, alinea pembuka, isi surat, alinea penutup, salam penutup. B, kemudian C seperti itu, kepala surat sampai dengan salam penutup. D, kepala surat sampai dengan alinea penutup. E, kepala surat, tanggal, bulan, tahun surat sampai dengan salam penutup. Silahkan teman-teman simak soal nomor 2. Oke ya, kita jawab soal nomor 2 ya teman-teman. Soal nomor 2 jawabannya yang C ya. Kepala surat, tanggal, bulan, tahun surat, nomor surat, lampiran, perihal, alamat yang dituju, ya, salam pembuka, alinea pembuka, isi surat, alinea penutup sampai dengan salam penutup. Jadi ini kira-kira ya teman-teman urutan-urutan dalam surat ya. Mulai dari kepala surat sampai dengan salam penutup gitu ya. Jadi ketika menggunakan urutan-urutan ini maka surat-surat yang ditulis itu akan tertata secara rapi teman-teman. Gitu ya. Selanjutnya soal nomor 3 ya. Jenis surat dinas yang berisi penjelasan atau petunjuk tentang cara pelaksanaan suatu ketentuan atau peraturan dari pejabat tertentu kepada bawahan atau karyawan, yaitu A. Surat pengumuman, B. Surat edaran, C. Surat pemberitahuan, D. Memo atau nota, atau E. Surat permintaan. Kita jawab ya, jawaban soal nomor 3 yaitu yang B ya teman-teman, surat edaran. Kita lihat pembahasannya. Surat edaran adalah jenis surat dinas yang berisi penjelasan atau petunjuk tentang cara pelaksanaan suatu ketentuan atau peraturan dari pejabat tertentu kepada bawahan atau karyawan. Surat ini biasanya disebarkan kepada penerima yang lebih luas, bukan hanya kepada penerima tunggal. Surat edaran digunakan untuk menyampaikan informasi secara efisien kepada seluruh unit atau departemen di dalam suatu organisasi tentang hal-hal tertentu yang perlu dipahami atau dilaksanakan. Gitu ya. Jadi soal nomor 3 jawabannya yang B. Selanjutnya soal nomor 4. Surat yang berisi kebijakan atau petunjuk pelaksanaan suatu peraturan atau kebijakan sehingga waktu menulis perlu mempertahankan dan menjaga ciri kewibawaan dinamakan A. Surat perjalanan dinas, B. Surat keputusan, C. Surat tugas, D. Surat instruksi, atau E. Surat perintah. Oke ya, soal nomor 4 kita jawab ya teman-teman. Soal nomor 4 jawabannya yang mana? Yang D ya, surat instruksi. Kita di sini ada ini ya, kata kuncinya adalah petunjuk ya, petunjuk pelaksanaan gitu ya. Jadi kita lihat pembahasannya.
Surat instruksi adalah surat yang berisi kebijakan atau petunjuk pelaksanaan suatu peraturan atau kebijakan. Saat menulis surat instruksi, penting untuk mempertahankan dan menjaga ciri kewibawaan, karena surat tersebut berfungsi sebagai panduan atau arahan resmi yang akan diikuti oleh penerima surat. Surat keputusan, meskipun memiliki sifat yang mirip, lebih cenderung digunakan untuk mengumumkan keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pihak yang berwenang. Jadi beda ya, meskipun agak-agak mirip antara surat instruksi dengan surat keputusan. Ini sudah diperjelas ya di sini ya di pembahasannya. Jadi teman-teman perlu mengingat ya apa bedanya antara surat keputusan dengan surat instruksi. Selanjutnya soal nomor 5. Pada saat kita diperintahkan untuk menyimpan dokumen atau arsip surat masuk, maka peralatan yang harus kita identifikasi adalah A. Perforator, Ordner, Stapler. B. Perforator, Ordner, Stapler, buku agenda. C. Perforator, Ordner, Stapler, buku ekspedisi. D. Perforator, Ordner, Stapler, lembar disposisi. Ataukah E. Perforator, Ordner, Stapler, stempel. Oke ya teman-teman, soal nomor 5 kita jawab. Jawabannya yang mana? Yang A ya teman-teman. Perforator, Ordner, dan Stapler. Kita lihat pembahasannya. Dalam menyimpan dokumen atau arsip masuk, peralatan yang harus diidentifikasi termasuk termasuk 1. Perforator, digunakan untuk membuat lubang pada dokumen sehingga dapat dimasukkan ke dalam Ordner. 2. Ordner digunakan untuk menyimpan dokumen dalam map atau Ordner agar tertata dengan baik. 3. Stapler digunakan untuk menggabungkan beberapa lembar dokumen atau surat menjadi satu set yang sama. Peralatan tambahan seperti buku agenda, buku ekspedisi, lembar disposisi, dan stempel mungkin diperlukan untuk proses lain terkait administrasi surat masuk, tetapi tidak termasuk dalam peralatan utama yang diperlukan untuk menyimpan dokumen dalam arsip. Gitu ya teman-teman. Jadi soal nomor 5 jawabannya yang A ya, perforator, Ordner, dan Stapler. Selanjutnya soal nomor 6. Sebagai operator layanan operasional, salah satu tanggung jawab utama adalah memastikan bahwa semua dokumen dan berkas dapat ditemukan dengan cepat dan mudah saat dibutuhkan. Untuk mencapai tujuan ini, dalam menerapkan sistem penyandian yang efektif untuk menentukan lokasi masing-masing dokumen atau berkas. Sistem penyandian ini merupakan metode pengkodean yang memberikan identifikasi unik pada setiap dokumen atau berkas. Dengan sistem ini, setiap dokumen diberikan kode khusus yang menunjukkan lokasi penyimpanan serta kategori atau subkategori dokumen tersebut. Dalam peran sebagai operator layanan operasional, sistem penyandian menjadi alat yang sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, keteraturan, dan keamanan dalam pengelolaan dokumen. Dengan menerapkan sistem ini dapat memastikan bahwa setiap dokumen selalu berada dalam jangkauan dan dapat diakses dengan cepat saat diperlukan, mendukung kelancaran operasional dan produktivitas organisasi secara keseluruhan. Sistem penyandian untuk menentukan lokasi masing-masing dokumen atau berkas adalah A. Thesaurus, B. Facet, C. Notasi, D. Indexing, ataukah E. Filling. Sistem penyandian untuk menentukan lokasi masing-masing dokumen atau berkas. Oke ya teman-teman, soal nomor 6 kita jawab ya. Ini nanti bisa di pause videonya sambil membaca soalnya. Kita jawab ya soal nomor 6. Jawabannya yang D ya teman-teman, indexing. Kita lihat pembahasannya. Indexing adalah proses sistematis di mana lokasi masing-masing dokumen atau berkas ditentukan dengan menggunakan sejumlah notasi atau kode tertentu. Indexing membantu dalam pengorganisasian dan pencarian dokumen dengan cepat dalam sistem penyimpanan arsip atau perpustakaan. Notasi atau kode yang digunakan dalam indexing disebut sebagai indeks atau kata kunci, dan mereka membantu mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mengarahkan pengguna ke dokumen yang relevan. Jadi soal nomor 6 jawabannya yang D ya teman-teman, indexing. Teman-teman harus paham pengertian indexing itu apa ya melalui pembahasan yang disajikan ini, sehingga nanti ketika ada soal itu teman-teman bisa menjawab. Selanjutnya soal nomor 7 ya.
Membaca surat, membaca surat, memeriksa lampiran, membubuhkan stempel agenda, dan mencatat surat dalam buku agenda masuk. Kegiatan tersebut termasuk bagian dari A. Penyimpanan, B. Pencatatan surat, C. Penerimaan, D. Penyortiran ya maksudnya, E. Pembukuan. Kita jawab ya soal nomor 7 ya. Jawaban soal nomor 7 yang mana? Yang B ya teman-teman. Pencatatan surat. Kita lihat pembahasannya. Kegiatan membaca surat, memeriksa lampiran, membubuhkan stempel agenda, dan mencatat surat dalam buku agenda masuk adalah bagian dari proses pencatatan surat. Ini adalah langkah-langkah yang diambil saat menerima surat atau dokumen untuk mengelola catatan tentang surat tersebut dan memastikan bahwa surat tersebut masuk ke sistem penyimpanan arsip dengan benar. Jadi jelas ya, soal nomor 7 jawabannya yang B, pencatatan surat. Selanjutnya soal nomor 8. Kegiatan instansi yang ditransmisikan secara elektronik melalui sambungan komputer dalam proses dokumentasi disebut A. Electronic File Transfer Protocol, B. Electronic Document Type Definition, C. Electronic Optical Character Recognition, D. Electronic Data Interchange, E. Electronic Database Record. Kegiatan instansi yang ditransmisikan secara elektronik melalui sambungan komputer dalam proses dokumentasi. Kita jawab ya, jawabannya yang mana teman-teman? Jawabannya yang D ya, Electronic Data Interchange. Kita lihat pembahasannya. Electronic Data Interchange atau EDI adalah sistem pengiriman informasi dan dokumen bisnis melalui sambungan komputer. Ini memungkinkan instansi atau organisasi untuk mentransmisikan data dan dokumen secara elektronik yang dapat mencakup pesanan, faktur, kontrak, dan berbagai jenis dokumen bisnis lainnya. EDI adalah cara untuk mempermudah pertukaran informasi antara organisasi tanpa perlu dokumen fisik atau proses manual. Jadi soal nomor 8 jawabannya yang D ya, Electronic Data Interchange. Selanjutnya soal nomor 9. Simbol yang dibubuhkan pada lembaran surat sebagai pedoman penyimpanan disebut A. Unit, B. Subunit, C. Arsip, D. Kode, atau E. Judul. Oke, kita jawab soal nomor 9 ya. Soal nomor 9 jawabannya yang D ya teman-teman, kode ya. Kita lihat pembahasannya. Simbol yang dibubuhkan pada lembaran surat sebagai pedoman penyimpanan umumnya disebut kode. Kode ini dapat berupa nomor, huruf, atau kombinasi keduanya yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengindeks, dan menyimpan surat atau dokumen secara sistematis dalam sistem kearsipan. Kode ini membantu dalam penemuan kembali arsip yang tepat ketika diperlukan. Jadi soal nomor 9 jawabannya yang D, kode ya. Selanjutnya soal nomor 10. Struktur dan tata kerja organisasi memiliki nilai guna A. Informasional, B. Kebuktian, C. Intrinsik, D. Administrasi, atau E. Hukum. Kita jawab ya soal nomor 10 teman-teman. Soal nomor 10 jawabannya yang D ya, administrasi. Kita lihat ya pembahasannya. Struktur dan tata kerja organisasi memiliki nilai guna administrasi. Ini berarti informasi yang terkait dengan struktur organisasi dan cara kerjanya memiliki nilai penting dalam menjalankan operasi organisasi secara efisien. Informasi ini digunakan untuk mengatur dan mengelola sumber daya organisasi, memutuskan kebijakan, dan menjalankan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, informasi administrasi memiliki nilai guna administratif yang tinggi dalam konteks manajemen organisasi. Gitu ya teman-teman, 10 contoh soal pada bagian yang ke-8 ini. Nantikan video-video saya berikutnya di bagian atau part-part selanjutnya. Saya kira itu, sekian dan terima kasih.